Ini kisah keberanian Kolonel Agus Hernoto saat bertugas di Timor Timur. Agus adalah perwira legendaris pasukan Komando Baret Merah. Dia kawan akrab Benny Murdani. Agus pernah diterjunkan ke Irian Barat hingga terlibat dalam pertempuran sengit melawan pasukan marinir Belanda. Karena pertempuran itu pula, kaki Agus harus diamputasi. Tapi walau sudah berkaki satu, nyali Agus sebagai prajurit komando tak surut. Dengan pakai kaki satu, dia keluar masuk hutan di Timor hanya ditemani ajudannya. Padahal, setiap saat, dia bisa saja dicegat pasukan Fretilin yang jadi lawan TNI di Timor Timur. Saat itu Agus masih berpangkat letkol. Dikutip dari buku, Kolonel Infanteri Agus Hernoto, Legenda Pasukan Komando. Dari Kopassus sampai Operasi Khusus, yang disusun Bob Hernoto dan Henry F. Isnaini. Agus ditemani Sabar Santoso, pengawal setianya selama hampir 5 bulan bertugas di Timor Timur. Pengalaman Agus melakukan infiltrasi di Irian Barat membuatnya menjadi pilihan utama dalam persiapan serangan ke Dili, ibu kota Timor Timur, yang kemudian dikenal sebagai Operasi Seroja. Mereka mencari informasi mulai dari Batu Gade, Mota Ain, Maliana, dan Bobonaro. Ini belum termasuk kota-kota kecil lainnya yang saya tidak ingat. Terlalu banyak tempat yang kami kunjungi, kata Sabar. Keluar masuk hutan adalah kegiatan sehari-hari Agus dan Sabar selama di Timor Timur. Biskuit Marie Regal dan permen Fox merupakan cemilan favorit Agus. Bahkan, dia bisa tidak makan berhari-hari asalkan dibekali kedua penganan itu. Yang penting ada biskuit Marie Regal dan permen Fox. Tanpa perlu makanan lain, Pak Agus kuat berhari-hari keluar masuk hutan di Timor Timur, kata Sabar. Agus dan Sabar hampir setiap hari menyusuri daerah perbatasan Indonesia Timor Timur dan terkadang masuk ke wilayah Timor Timur dengan membawa pistol Galil warna hitam dan senjata laras pendek Uzi yang diletakkan di atas mobil Jeep utility warna hitam. Kami mempersiapkan berbagai informasi terkait jalur-jalur pendaratan, jalur penyerangan, letak pos-pos Fretilin yang nantinya berguna untuk pasukan besar masuk ke Timor Timur, kata Sabar. Ketika melakukan observasi di daerah Timor Timur, Sabar sempat khawatir dan bertanya kepada Agus, "Pak, bagaimana kalau nanti dicegat oleh Fretilin? Ben paling mati wong loro, biar saja. Paling kita berdua mati," kata Agus. Setiap sore, setelah selesai keliling, Pak Agus selalu menggambar peta yang menjelaskan pos-pos Fretilin, UDT, dan Apodeti, juga gambar jalur-jalur strategis untuk melakukan penyerangan, ujar Sabar. Peta tersebut agar sukarelawan atau pasukan Indonesia tidak menyerang pos UDT atau Apodeti. Peranan Agus dan Sabar dalam memberikan berbagai informasi tentang kondisi Timor Timur sangat membantu dalam Operasi Seroja. Hal ini diakui Agung Gumelar, mantan Danjen Kopassus yang pernah jadi anak buah Agus Hernoto. Selain banyak andil dalam Operasi Komodo, Pak Agus juga menjadi unsur penunjang yang mempersiapkan operasi berikutnya sehingga Operasi Seroja berhasil. Pak Agus juga membangun opini masyarakat di sana agar bersatu dengan Republik Indonesia, kata Agum. Sabar membenarkan bahwa Agus menginstruksikan membuat spanduk seperti Viva Indonesia. Kami ingin bergabung, dan masih banyak spanduk dan poster sejenis. Mereka mengundang media cetak dan televisi dari dalam dan luar negeri untuk meliput dan menyiarkan spanduk-spanduk keinginan rakyat Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Pernah BBC kantor berita dari Inggris diminta untuk ngesut tulisan-tulisan itu, kata Sabar. Pak Agus punya keterbatasan karena kakinya invalid dan tidak mungkin terjun dalam misi militer Operasi Seroja di Timor Timur. Tapi dia adalah inspirator dan motivator untuk pasukan yang akan berangkat ke medan tempur, kenang Agum. Peran Agus lainnya yang juga akan terus dikenang adalah inisiatifnya membangun pemancar radio di perbatasan Indonesia dan Timor Timur. Pemancar radio itu dibangun dari material pemancar bekas yang dipasok Letkol Purnawirawan Joseph Halim. Pemancar radio dipasang di Atambua dan Kupang untuk berkomunikasi dengan Benny Murdani di markas G1 Hankam di Jakarta. Pemancar itu juga cukup efektif dalam menyiarkan berbagai acara dari Jakarta dan semua informasi tentang Indonesia. Anak buahnya, Suharjo, ditempatkan sebagai penyiar. Pengaruh media ini dalam perang di Timor Timur cukup signifikan sebagai alat propaganda sekaligus alat informasi. Agus memang suka bereksperimen dengan radio. Di rumahnya,
Dia dan anak sulungnya, Army, belajar teknik radio dan merakit radio. Radio merek Motorola dan Yaesu di rumah mereka di Cempaka Putih mampu menangkap siaran dengan suara yang sangat baik. Antenanya menjulang sampai 10 meter di atas rumah. Tiangnya terbuat dari pipa ledeng biasa, dan alasnya dari bambu yang dibentuk seperti sarang laba-laba. Radio yang ada di rumah itu hasil utak-atik Agus di markas Opsus di Raden Saleh nomor 52 Jakarta. Kalau hasilnya belum sempurna, dia membawa radio itu kembali untuk diperbaiki dan dimodifikasi di rumah. Pernah radio yang dimodifikasi Bapak. Sinyalnya sampai ke Korea, kata Army. Di rumah pun, Agus kerap berbagi ilmu membuat pemancar radio dengan anak buahnya. Mereka dipanggil setiap Sabtu dan Minggu untuk mencoba berkomunikasi dengan kantor-kantor perwakilan Indonesia di negara lain.